Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue nerusin vlog kita yang waktu itu ke Wolfgang Cafe. Jadi di hari itu gue sekeluarga udah bersepakat untuk mengadopsi salah satu lagi anggota keluarga kita, yaitu udah kita pada tahu semua kan, Cocker Spaniel. Nah, akhirnya kita kasih mereka nama Coffee. Karena kenapa? Karena gue pencinta minum kopi. Nah, ini si Coffee. Ini dia nih, tuh Coffee di sini. Tuh. Jadi nanti gue mau bercerita sedikit tentang Coffee ya. Jadi gini, nih, yuk pegangin deh. Nih, bisa kelihatan ke Coffee ke sana. Coffee ini breed Cocker Spaniel ya. Jadi mereka masuk masih dalam pure breed atau old breed, bukan designer dog yang dispesifikasikan untuk diberdayakan secara tertentu. Nah, Coffee ini adalah sporting dog. Jadi banyak dipakai buat pengendusan, pelacakan dan lain-lain. Fakta unik tentang Coffee. Fakta unik tentang Cocker Spaniel karena mereka adalah anjing pertama yang bisa mendeteksi tentang pasien kanker. Jadi mereka punya insting dan penciuman yang luar biasa sensitif. Sampai sekecil itu dia bisa mendeteksi. Nah, lifespan dari dia sekitar 12 sampai dengan 15 tahun, layaknya anjing medium breed. Jadi kalau anjing tuh ada small breed, medium sama large. Nah, si Coffee ini masuknya ke medium breed. Anjing yang masih manageable, masih layak buat dipelihara di dalam apartemen atau rumah, masih oke. Nah, si Coffee ini nih. Kalau male nih sebetulnya si Coffee male. Itu Coffee nama Inggrisnya ya. Kalau nama Indonesia Kopi. Male biasanya akan lebih besar. Nah, cuman kalau kita mau pelihara dia, komitmennya memang agak harus ada lebih ya. Karena cutting breednya mereka atasnya botak. Sorry. Kuping sama daerah bawahnya ini bulunya akan dibiarkan panjang. Tuh. Dan mereka anjing yang punya energi yang cukup tinggi. Jadi kalau mau pelihara dia, kalian atau kita semua harus punya komitmen ngajak mereka jalan-jalan, ngajak mereka main-main dan lain-lain. Jadi harus punya komitmen itu. Kalau nggak nanti dia bandel. Tuh mukanya bandel nggak? Bandel. Ini si Coffee. Mereka punya karakter lucu. Mereka suka banget dekat sama manusia. Jadi kedekatan manusia kalau ditinggal sampai nanti mereka bisa anxiety, bisa bingung gitu ditinggal. Kembali lagi kita sebagai owner atau sebagai orang tua angkatnya, kita nggak bisa terlalu manjain mereka juga 24 jam. Karena kenapa? Kasihan merekanya ketika kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Perbedaan antara kucing dan anjing adalah itu. Anjing benar-benar memerlukan perhatian penuh dari kita. Sedangkan kalau kucing masih lebih cuek dibandingkan dengan anjing. Karena kita udah bersepakat untuk memelihara atau mengadopsi dia, ya inilah komitmen kita. Kita masuk ke makanan mereka. Kalau kita lihat di sini, banyak macam-macam. Dan ini sih gue bukan di endorse, tapi kalau mau di endorse ya syukur alhamdulillah bagus. Dari Nutriale ya. Iya. Kita pakai Nutriale untuk raw foodnya. Karena kebetulan mereka anjing yang biasanya sensitive skin kan, jadi mencari yang netral. Jadi raw food itu bagus. Kalau kita lihat di sini nih, ada turkey itu kalkun ya, kalkun, beef, sapi, duck liver. Itu kayak makanan yang mahal tuh, apa namanya? Foie gras, hah? Mau makan foie gras dia? Ya kan, duck liver itu Italia apa makanan apa tuh mahal tuh ya? Chia seed, gua nggak tahu apaan. Sama kale. Dan kale. Nah, kale tuh apa ya? Sayur-sayuran. Nah, jadi ingat, anjing adalah binatang omnivora. Mereka bukan binatang karnivora seperti kucing. Jadi mereka boleh makan nasi, boleh makan sayur, dan sebaiknya memang makan buah. Mereka boleh. Nah, si Nutriala yang kita pakai ini lucu. Mereka punya berbagai macam. Tadi yang turkey, ini yang duck. Nah, ini yang apa nih? Nah,
Ini yang chicken. Nah, ini yang quail, Puyuh. puyuh. Nah, Sapi. ini yang sapi. Ini bukan yang barf ya? Bukan. Nah, jadi Dia ada kalian mengandung tulang. Jadi gini, kayak gue di Gila Monster sama Bidet, gue pakai yang barf. Jadi perbedaan antara yang barf atau yang bukan barf. Yang barf ini kandungan tulangnya lebih tinggi, fatnya lebih low. Jadi setiap pemberian makanan pada setiap binatang pun kita harus tahu kebutuhannya mereka nih. Kayak misalkan Bidet Lizard atau Gila Monster gue kasih ini, mereka punya tendensi obesity yang lebih besar. Nah, ketika buat anjing, ini bagus. Tapi kalau masa pertumbuhan kita mau kasih barf juga bagus kan? Buat pembentukan tulang-tulang mereka. Gitu. Gimana cara kasih makannya? Yuk, sini saya gendong dulu. Sindut. Sindut. Nih. Dia pernah masuk Disney loh, yang Lady and Tramp, Lady and Nah, di acara Disney juga Lady and Tramp. Nanti dicari nih Lady and Tramp. Itu pakainya anjingnya Cocker Spaniel. Jadi Cocker Spaniel ini ada American Cocker Spaniel sama English ya? Apa sih? Ada English cuma di sononya American doang. Nah, Cocker Spaniel ada dua kan? Ada macam banyak. Oh banyak ternyata, ada banyak. Paling dekat ke dia English. Dan ini apa nih? Ini serpong Cocker Spaniel nih. Ya, kopi. Dia kalau ngeliat makanan dia heboh. Jadi gini, ini mungkin istri gue yang bisa, tunggu gue turunin dulu ya. Kita persiapin makanannya. Ketika kita makan raw food, ada takarannya ya. Iya. Ada takarannya, bukan sembarangan dikasih satu pak. Jangan, nanti anjing medium breed jadi segede kambing. Jadi kita pasin. Berapa persen kita pakai? Kalau coffee sekarang 9,5%. 9,5%. Nah, itu turunnya naiknya gimana? Dia turunnya tiap 5% per bulan. Setiap Biar bulannya turun 5% dari berat badannya. Sampai ke 5%. Jadi endingnya ketika dewasa mereka hanya makan 5% dari total body weight dia atau berat totalnya mereka. Nih, kita timbang. Dia coffee makan 190 gram. Nah, dia makan hanya 190 gram. 3 kali sehari. 3 kali sehari, dia kurang lebih setengah kotak kali ya, setengah kantong ya. Sekantong. Lebih satu kantong 500. Oh, satu kantong ini tuh 500 gram. Dia sekali makan udah hampir setengahnya. Jadi kurang lebih hampir sekantong lebih sedikit lah tiap harinya. Sampai tapi nanti ketika udah makin besar ya udah mungkin satu hari sekantong lah. Ya, akan berkurang terus. Cuman memang apa yang gue rasakan ketika mulai kita kasih ke raw food, yang paling berbeda dari bulunya mengkilap. Yang kedua, kadang-kadang tuh anjing kita udah rawat tapi punya aroma yang kurang enak dari bagian mulutnya. Itu mungkin ya disebabkan dari dog food yang nggak cocok. Karena tadinya kan kita pakai dog food, sekarang kita coba ke raw food dan amazing hasilnya. Secara anjingnya juga bodinya tuh gempal, jadi nggak yang lembek-lembek gimana gitu. Nah, sekarang kita kasih makan dia. Udah siap ya? Nih kemarin kita bikinin ada fotonya kopi. Tuh mangkoknya. Kopi. Sekarang kita training kopi buat belajar bersabar. Nanti dia udah bisa trik dikit-dikit nih. Dia udah bisa sit, pause, sit, pause, down. Kadang-kadang kalau lagi nggak error dia bisa muter. Nah, sebelum makan kita selalu training dia. Nih. Sit. Good boy. Kalau kita training kita pakai kibbles. Nah, kita pakai biji-bijian biar gampang trainingnya. Sit. Hop. Good boy. Coffee. Down. Coffee. Kalau dia masih kecil masih agak-agak baru, masih suka main. Ya. Roll over. Roll over. Iya. Dia bisa roll over. Jadi ini kita luangin waktu. Kita luangin waktu sama dia setiap sebelum makan untuk latihan. Nah, sekarang mau makan. Terus ini. Stay. Ini keluar lagi. Oh, dia udah ngeliat di sini nih. Dia udah ngeliat di sini. Pengennya. Come. Good boy. Nah, ini bagaimana dia kalau makan raw food kayak gini nih. Ini kupingnya mana itunya?
Nah, ini ada satu lagi nanti sembari lihat. Tunggu. Jadi kuping mereka yang panjang ini jangan kalau makan harus di cover. Jadi dia pakai kerudung. Kayak Bandung. Bener kayak kerudung gitu tuh. Namanya Lucu kan? Nah, ya. Lucu banget kan dia berkerudung. Dia nggak jijikin nih makan mentah. Mau cobain dulu, gue nggak mau gue. Kalau makan sushi, ikannya kan mentah. Ya lu cobain kok sapi no, sama daging bebek mentah. Dia kalau makan sopan. Iya, makanya kalau datang sih atau itu langsung dia ngalah. Udah berhijab, nggak bisa makan babi. Udah cocok besok pengajian. Dia udah selesai makan. Gue lupa nambahin satu. Sebenarnya di raw food ini ada macam-macam. Salah satunya ada yang mengandung babi atau menggunakan daging babi yang pork ya. Cuman nggak tahu kenapa dia ini alergi sama yang babi. Kita udah pernah coba kasih makan yang babi, ternyata dia mencret. Ya udah, akhirnya kita mentiadakan yang babi, kita hanya menggunakan varian-varian yang lain. Gitu. Dan tidak boleh makan. Nah, udah kayak ini lagi. Jadi memang beneran ini khusus buat Cocker Spaniel. Tiap makan biar kupingnya nanti nggak kena makanan dan bau. Gitu. Ya Kopi ya. Jadi itulah sekilas tentang Cocker Spaniel dan anggota kita keluarga yang baru. Terima kasih buat semua supportnya sampai hari ini. Jangan lupa like, subscribe, hidupin loncengnya, komen di bawah. Semoga channel kita bisa berkembang. Sehat selalu. Salam dan progress. Bye bye.